Itulah kita, suarakan bulat suara untuk menjaga tanah Bali, untuk wariskan kepada anak cucu kita nanti. Ketika harga diri kita memang harus kita perjuangkan, mari bangkit dan berjuang untuk memperjuangkan harga diri kita, harga diri orang Hindu Bali. Walaupun kita sedikit, tapi ketika kita bersatu, Ida Batara, Sang Lelangit pasti akan merestui setiap langkah kita. Asalkan kita benar dharma, secara hukum kita benar, secara alam semesta pun kita benar. Om Swastiastu Awiganamastu Nama Sidam. Om Mastu Tadastu Nama Swaha. Salam Kesatria Keris Bali. Hari ini saya ingin menyampaikan berita duka cita terhadap saudara nyama saya, adik saya, sudah saya anggap adik, yang heboh kemarin, Igede Budi Arsana. Dia sudah seperti saudara, walaupun kita sudah bukan satu wadah lagi, tetapi selalu bahasanya jauh di mata, dekat di hati. Bagi saya, dia adalah saudara nyama Hindu Bali. Kita tidak mau berbeda dan kita tidak mau dibedakan. Kita adalah tetap saudara. Saya ucapkan turut berduka cita, berbelasungkawa atas berpulangnya saudara adik saya Budi Arsana. Demogi Amore Cintia, keluarga diberikan ketabahan dan keikhlasan menerima semua ini. Dan buat kakaknya Jerudolah, semoga sehat, kembali fight dan bisa mengikhlaskan apa yang sudah terjadi karena kehendak takdir dan alam semesta. Karena Tuhan mempunyai takdirnya sehingga semua bisa terjadi. Saya sangat sedih dan prihatin melihat video-video yang beredar. Tolong dihapus videonya. Kasihan keluarga akan trauma melihat bagaimana ketika video itu saudara saya, adik saya, nyaman saya, Budi Arsana, dia masih bisa berbicara, minta tolong. Ada yang saya lihat udah pasang pembatas, tapi ada memvideokan kok tidak ada yang menolong. Di mana rasa persaudaraanmu? Di mana rasa kemanusiaanmu? Di mana rasa bela patimu kepada nyama-nyama hidup Balimu di tanah Bali? Di mana rasa pedulimu? Ketika melihat itu saya sangat miris. Dia masih hidup. Coba kalau bisa ada segera yang menolong, mungkin dia bisa terselamatkan, mungkin dia bisa terbantu. Tapi semuanya tidak ada yang berani. Entah apa yang dipikiran mereka. Coba kalau itu adalah adikmu, itu adalah saudaramu, bagaimana rasanya? Nah, kenapa sekarang saya bilang begini? Karena saya udah berubah. Dulu waktu kejadian perang antar nyama Bali, saya menyesali, makanya saya membuat perdamaian. Saya minta maaf, saya ngajak berdamai dua ormas besar ini untuk mau berdamai. Saya menyesali itu semua terjadi. Dan saya nggak mau seperti itu terjadi lagi di tanah Bali saya. Inilah yang miris melihat kejadian-kejadian seperti ini. Rasa kemanusiaan kita, ayo bangkit. Kapan-kapan suatu hari kita melihat kejadian apa, tolonglah bantu. Saya sudah berapa kali membantu orang kecelakaan, apapun saya bantu, berdarah-darah saya naikkan. Boleh saksi itu tahun 2012, tahun 2013-an saya sudah melakukan kejadian begitu tanpa ada yang tahu, hanya orang-orang dekat, dan kejadian itu di depan jalan rumah saya Seroja. Saya lakukan membantu orang. Mari kita tumbuhkan rasa, jangan dibiarkan orang begitu tergeletak. Coba kalau masih ada yang menyelamatkan, mungkin dia selamat. Mungkin dia selamat. Buat keluarga, semoga ditabahkan, dikuatkan hatinya, diberikan kekuatan. Dan buat saudara saya Jerudolah, bangkit dan tetap semangat. Ini adalah bagian perjalanan karma, perjalanan yang harus dijalani, terus dijalani. Di sini saya ingin mengomentari apa yang sudah terjadi dan simpang siur berita di medsos dan media sosial terhadap kasus yang terjadi antara debt collector dan debt collector. Ini mengacu pada pengalaman saya, karena dengan kelompok mata elang yang terjadi di tempatnya si Bang Benny bakar besi, saya tahu persis kok. Saya kenal benar dengan kelompok mereka. Dan mereka pernah datang ke sini. Tapi akhirnya kita juga clash, nggak cocok lagi. Sampai pernah kejadian orang anaknya
Yayasan Ksatria Keris Bali itu digiring motornya, dibawa ke kantornya. Sampai kantornya ada bahasa, dikunci lah di dalam, nggak dikasih masuk. Dan saya minta datang yang menyama Yayasan Ksatria Keris Bali untuk datengin ke sana, jemput anaknya. Sampai saya teleponan, sempat tegang sama si Beni Bakar Basi, kelompok mata alang ini. Akhirnya dikeluarkan, polisi pun datang rame. Itu kejadiannya tanggal 12 Maret, belum setahun kejadiannya. Begitu mereka giring, seperti saya cerita, dengar kutipan berita laporan dari yang saya dapat di media sosial, bahwa digiring, dipepet, diajak ke kantornya, terjadi keributan. Nah, untungnya kami selamat, untungnya tidak ada korban. Padahal mereka di situ ada informasinya, ada rekaman, udah ada kelihatan juga bawa parang, ada siapin parang-parang begitu di bawah-bawah. Ini kan sangat-sangat terlalu lah namanya. Saya harapkan kepada para tukang tarik, debt collector, nyama saudara saya, nyama saya apalagi, nyama Hindu. Jangan gara-gara uang 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta biaya tariknya, akhirnya harus berduel membuang nyawa orang, meninggalkan nyawa orang untuk mendapatkan hanya cuma 5 juta, 10 juta. Karena emosi yang tidak bisa terkendali. Saya mantan kepala tukang tarik, saya 97 sudah jadi tukang tarik. Saya bukan asal ngomong, saya 97 sudah jadi tukang tarik. Dan saya pernah menjadi kepala tukang tarik. Saya banyak ngajarin orang untuk jadi tukang tarik di tanah Bali. Tapi saya berhenti narik, saya nggak kerja begituan. Padahal saya nggak punya apa. Kalau kerja begituan mungkin saya dapat uang. Tapi saya mikir, tidak kerja begituan pun saya bisa hidup dengan secukupnya. Sehingga apa yang terjadi sekarang kan kita rugi keluarga, kita tinggalkan, kita pergi mati. Karena hanya nilai uang dan emosi. Keluarga akhirnya dipenjara. Banyak orang dipenjara yang kasus pembunuhan juga stres, frustasi. Sampai ada yang mau bunuh diri, ada trauma, ada penyesalan yang mendalam. Ada yang seperti itu yang saya ada di dalam penjara dan saya rasakan apa yang mereka ceritakan. Nah, dengan kejadian ini harapan saya satu, kita nyama Hindu Bali bersatulah. Jangan lagi ego. Bersatulah demi anak cucu kita. Ketika kita tidak bersatu, kita nggak ada harganya di tanah kita. Di tanah kelahiran, di tanah leluhur kita nggak ada harganya, tidak ada harga dirinya kita. Kenapa? Karena mereka kelompok-kelompok yang keras atau garis keras, saya bilang, mereka bersatu. Ingat, saya bilang kelompok keras, kelompok garis keras yang bukan orang Hindu Bali dan bukan orang Bali. Mereka bersatu lebih kompak. Kita di sini enggak bersatu, saling pak-pak kita. Karena ketika terjadi kita nggak dihargai. Ketika nggak punya saudara banyak, kita nggak ada artinya di tanah Bali. Miris, saya kasihan. Dan saya minta, itulah keinginan saya membuat Yayasan Ksatria Keris Bali. Mari kita bersatu, kompak, kuatkan. Apapun bendaranmu, apapun warnamu, ketika mau bersatu, ayolah, jangan ngadu ego, kita ini saudara. Saya dengan siapapun mau bersaudara, asal betul-betul mengerti jiwa dan raga saya. Kita di sini bersatu. Jangan sudah masuk ke dalam, memecah di dalam, itu juga saya nggak mau. Jadi pemecah di dalam. Diajak bersaudara, malah di saudara di dalam dipecah, itu juga nggak benar. Dan harapan saya bagi Nyama Bali sekarang, ini berita masih simpang siur. Bukan ada kelompok suku atau apapun, karena polisi belum memberikan hasil yang jelas. Polisi belum merilis apa yang terjadi. Malah ada informasi dari polisi yang sudah beredar di pesan WhatsApp, itu pelakunya adalah Nyama Hindu Bali lagi. Nyama Hindu Bali yang melakukan. Nah, ini biar tidak simpang siur. Ya, semoga aja polisi menunjukkan kebenaran, walaupun harus pahit, kita akan terima. Agar apa? Agar kita semua jadi tahu. Saya juga dapat informasi, ternyata pembunuh itu tetangganya dari Nyama Yayasan Ksatria Keris Bali, tetangganya. Dia kerjanya memang debt collector, tapi kerja hariannya adalah sebagai juru parkir di salah satu perusahaan juru parkir. Orang asli Bali, tinggal kos-kosan Pemogan. Ya, datanya saya sudah dapat lengkap. Keluarganya, anaknya, saya sudah dapat yang pelakunya.
Tapi ketika kita lihat sekarang Nyama Bali sama Nyama Bali, miris lagi kita. Hanya memperebutkan harga diri dan uang. Marilah para tukang tarik, debt collector, agar tidak lagi main kasar, main ego, nanti nyesal. Penyesalan akhirnya datang belakangan. Apalagi sebenarnya kalau kita bicara undang-undang aturan fidusia, aturan leasing itu, aturan kredit. Saya ini mantan kepala tukang tarik, saya kepala tukang tarik, itu head collection namanya. Ada kolektor, ada debt collector, ada PA, professional collection, dan ada koordinator, ada head. Saya headnya. Dulu dapat head collector. Saya ngerti aturan fidusia karena saya waktu itu ikut dalam perumusan undang-undang fidusia. Waktu saya di collection, masih saya di leasing. Saya ada kepala cabang, saya ikut rapat, rapat-rapat merumuskan undang-undang fidusia itu di perusahaan leasing seluruh Indonesia. Di situ jelas bunyinya bahwa ketika melakukan penarikan aturan fidusia yang sudah dilakukan oleh leasing harus daftarkan ke notaris untuk terdaftar. Dan notaris ketika ada terjadi masalah, unit yang bermasalah ini harus disidangkan agar mengetahui berapa sisa hutangnya. Apakah dia minus atau plus? Ketika plus, wajib leasing mengembalikan kepada nasabah. Ketika dia minus, wajib nasabah untuk mengganti rugi. Tetapi ada klausul, kenapa nih nasabah tidak bisa membayar? Tidak bisa, baru 3 bulan sudah main jegal, main stop, main tarik, dihadang di jalan, digiring, ditarik, itu udah salah, perampasan itu. Aturan undang-undangnya adalah fidusia itu disidangkan. Ketika diputus oleh hakim, nanti yang menyita jurusitanya itu ada satu dari pihak kepolisian, kedua dari pihak kejaksaan, ketiga dari pihak leasing, harus ada 3 orang untuk melakukan serah terima sita jaminan barang yang dikredit oleh debitur. Itu yang harusnya. Jadi di sini saya tidak pernah cerita sebelumnya. Kenapa? Karena udah teman-teman Nyama banyak yang kerja di tukang tarik di Propcol. Banyak akhirnya diabaikan. Untuk itu, mari pelajaran ini semoga Bapak-bapak kepolisian bertindak lebih tegas. Karena di situ di mata elang itu saya juga agak nggak seneng karena caranya memang agak keras, agak sadis saya bilang. Bagi orang yang lain, bagi saya sih enggak. Kepada saya dia nggak berani, dia baik sama saya. Tapi kepada orang lain, karena orang lain itu banyak cerita sama saya, udah mau gimana? Karena sudah ditarik lah, digiring, dibawa ke sana, kadang-kadang rame-rame datang. Ini saya minta kita tenang dulu, Nyama Bali, karena banyak Nyama saya di Yayasan Satya Keris Bali. Gimana tanggapan Jero? Banyak Nyama Bali dari luar yayasan juga menanyakan bagaimana tanggapan saya terhadap apa yang terjadi. Saya bilang harga diri kita harus kita tetap jaga. Bagaimana menjaganya? Bersatulah kita. Suarakan bulat suara untuk menjaga tanah Bali, untuk wariskan kepada anak cucu kita nanti. Ketika harga diri kita memang harus kita perjuangkan, mari bangkit dan berjuang untuk memperjuangkan harga diri kita, harga diri orang Hindu Bali. Walaupun kita sedikit, tapi ketika kita bersatu, Ida Batara, Sang Langit pasti akan merestui setiap langkah kita. Asalkan kita benar dharma. Secara hukum kita benar, secara alam semesta pun kita benar. Untuk kasus ini, kita serahkan kepada aparat kepolisian. Biar polisi dulu yang menangani. Semoga para aparat kepolisian bertindak dengan profesional. Jangan hanya karena ketakutan untuk ini, ada suku ini, ya udah. Kita tidak akan melakukan, tapi hukum harus hadir ditegakkan. Yang salah harus salah. Karena informasi yang di saksi kunci ini masih hidup, dia akan bercerita bahwa bukan hanya satu orang keterangannya, tapi kembali lagi kita serahkan kepada aparat kepolisian untuk memberikan hasil yang terang benderang agar masyarakat jadi tenang. Dan saya himbau kepada masyarakat seluruh Bali, masyarakat Hindu Bali dimanapun berada, tetaplah kita serahkan semua yang terjadi kepada proses hukum, dan kita tetap bersatu untuk menjaga tanah Bali, dan jagalah Bali ini untuk warisan kita, anak cucu kita nanti. Salam persaudaraan, salam kesatria Keris Bali dari saya Jero Bima Ismaya Jaya. Salam hormat saya, terima kasih.